Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah. Betul? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semangat? Masih pagi harus semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita seperti biasa berdoa dulu. Oke? Fadli dipimpin doanya. Fadli silakan. Duduk siap. Berdoa mulai. Salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berdoa tujuannya adalah untuk meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Minta apa? Minta agar pembelajaran kita hari ini kita dapat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pembelajarannya semuanya bermakna. Semuanya bermakna, mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kalian. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya hari ini. Siapa yang nggak masuk hari ini? Meriani, kenapa Meriani? Dari keterangan? Kemarin izin. Oh, Meriani aja. Yang lain? Riko, kenapa Riko? Tidak keren. Nggak ada keterangan juga. Sudah Riko sama Meriani ya. Pilih masuk. Madimas. Oke. Selanjutnya satu hal lagi yang mau Ibu ingatkan buat kalian, kita ini sekolah yang akan menjadi sekolah apa sih? Sekolah Hadiwi. Sekolah Hadiwiyata. Jadi Ibu gak bosan-bosan mengingatkan kalian untuk apa? Untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan, ya. Buang sampah jangan sembarangan. Ada tempat sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Bukan buang mantan pada tempatnya ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita jaga kebersihan lingkungan kita karena akan menjadi sekolah Adiwiyata. Semangat untuk menjadi sekolah Adiwiyata. Semuanya. Terus, masya Allah, satu hebat semuanya ya. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai kegiatan ekonomi. Masih ingat nggak kegiatan ekonomi itu apa aja? Kebutuhan dan kelangkaan. Apalagi kegiatan ekonomi? Jualan ya. Kita ada apa lagi? Produksi. Ada apa lagi? Produksi, konsumsi, distribusi. Ini buka lagi ya bahasan minggu kemarinnya ya. Produksi, konsumsi, distribusi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin mengenai produksi, konsumsi, dan distribusi. Sekarang kita akan membahas mengenai apa sih? Kita akan membahas mengenai permintaan dan penawaran. Gitu. Sebelum kita bahas permintaan penawaran, kita kita lihat dulu video ini. Ada apa sih di sini nih? Cuman suaranya nggak ada ya karena speakernya nggak ada. Apa ini? Ada di situ, pernah situ? Keren ya? Keren ya? Ini videonya juga keren loh. Ini yang bikinnya siapa ini? Film by MW. Ini masih awal, masih kayaknya belum ada isinya ya. Masih awal-awal.
nongkrong di sana nggak? Pilih Bu. Eki ya? Nongkrong di sana Eki ya? Pilih Bu. Parkir. Iya. Parkir. Coba ke sini, Masya Allah. Ini tuh adalah pasar modern terbesar se-Tulang Bawang Barat, ya. Pasar modern terbesar se-Tulang Bawang Barat. Itu masih konsep awal ya. Ini kalau ada suaranya keren loh. Videonya. Ada yang bisa bikin video kayak gini nggak? Video grafis. Pakai handphone ada yang bisa pakai gini. Aku nggak ngeluarin tapi bisa ya? Bisa. Bukan hanya tergantung HP-nya aja, tapi tergantung skill kalian juga loh. Drone. Pakai drone ya. Pakai sepeda. Gitu. Itu rumah siapa itu yang di situ? Nanggung. Ternyata nggak rumah ibu. Itu bisa. Rumahnya di sana tuh. Oke, Mario Wibowo yang bikin video ya. Itu adalah video pasar modern Pulung Kencana. Pasarnya ada di mana sih? Di Pulung ya? Pasti udah pada kesana. Nih sekarang ibu minta kalian jawab yang ada di kuisisnya. Yuk, kita ini namanya asesmen awal. Asesmen awal. Bu. Tersebut saya rasa banyak yang udah pernah, ada yang belum pernah nggak? Ada yang tidak tahu? Ada yang tidak tahu ini ya? 7 orang pernah, 8 orang pernah. Hah? Kuisis. Kodenya 304697. Nih, menuju ke joinmyquiz.com. Joinmyquiz.com 304697 ini ininya. Ya? Yuk. 9 orang jawab pernah. Masuk. Kita lanjut ya. Bu. Kue di perusahaan ini. Kue di Itu perusahaan. makanya ini join my quiz. Joinmyquiz.com 304697. Joinmyquiz.com. Pernah, tidak pernahnya 0. Kita next lagi. Kalian selanjutnya. Kodenya apa Bu Ibu? 304697. Aktivitas atau kegiatan apa yang muncul dari tempat tersebut? Ada aktivitas apa sih di tempat tersebut? Yang ini. Jawab. Masukin kode. 304697. Masuk kamera belakang. Kata Dea nih, kata Dea kegiatan jual beli. Ada kegiatan apa lagi? Kata Dinda ada perdagangan Bu. Sip. Tuh. Kata Octavia berdagang. Berdagang. Rira juga bilang berdagang. Risa bilang jual beli barang Bu. Ada permainan anak-anak Bu. Iya Bu, benar. Bu ini kok nggak bisa buat masuk Bu? Nggak bisa buat masuk. Jual beli Fatimah Puji, jual beli barang dan bahan pangan dan tempat wisata untuk sebagian orang. Sip. Betul. Jual dan membeli. Sedang berkendara. Oh tadi ada yang sedang berkendara ya? Iya benar. Konsumsi tempat jual beli, betul sekali. Ya. Jadi di situ udah intinya kegiatan yang muncul dari tempat tersebut adalah kegiatan jual beli barang. Terus jual beli jasa juga, kan ada yang jualan apa namanya? Mainan anak-anak ya. Nah, jual
biasa juga di situ. Kita next lagi, oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, asesmen awalnya ya. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut? Yang tadi jual beli itu siapa aja sih yang terlibatnya? Bapak saya, Bu. Bapak saya jualan Bu di sana. Pedagang, jual dan beli, betul, semua orang. Masyarakat sekitar, sip, bagus sekali. Pedagang dan pembeli, pedagang dan pembeli. Ada kayak Clara. Clara ada kayak orang yang berkunjung ke sana betul sih Pira. Warga negara Indonesia, masya Allah, besar luar sekali warga negara Indonesia masuk ke situ ya. Seluruh Indonesia. Ada berapa sih warga Indonesia sekarang jumlahnya tahu nggak? Pedagang dan pembeli dan pengunjung. Hai. Semua umat manusia, masya Allah, masuk ke dalam situ semua umat manusia. Kamu bisa masuk. Yang hadir di situ. Kita next lanjut lagi ya, biar kalian sudah mulai tergali ya, sudah mulai tergali. Ke pertanyaan selanjutnya. Yuk, pertanyaannya apa ya? Apa yang dijual atau dihasilkan dari tempat tersebut? Nah, banyak ya yang dijual ya. Ada apa aja? Ada baju, ada makanan, ada barang-barang, makanan dan minuman banyak kata Leo. Kata Leo banyak sekali. Makanan dan minuman, sayuran, makanan dan minuman. Oke, barang jajanan. Mainan anak-anak itu ya, kan ada juga ya. Mainan anak-anak apalagi? Daiso loh. Ikan, daging, barang-barang yang lain. Oke. Timbul katanya, banyak timbul katanya ya. Ya, ada ya? Ada timbul. Adanya tadi berapa Bu? Ini kodenya 304 697. Pera botak. Naon eta pera botak? Buru-buru. Apa itu pera botak? Pera botak. Simpo, ya. Simpo ya. Terakhir nih, apa yang terjadi apabila aktivitas di tempat tersebut terhenti nih? Kalau misalnya udah nggak ada nih, bakalan gimana nih? Semuanya terhenti, nggak ada jual beli, nggak ada ini. Sepi, krisis, Fadil, masya Allah. Bakal sepi. Bakal sepi Bu, menjadi sepi betul. Sepi sekali. Gak bisa main lagi Bu, kata Eki. Eki masih suka mainan di sana? Iya. Kodok ya Eki ya. Jadi kodok-kodok. Ya Allah, bareng sama anak ibu nanti kalau mau pakai kodok-kodok. Si mau coba. Oke. Sepi dan kurang penghasilan bagi warga sekitar. Oke, siap. Dan jadi sudah mulai tergali ya di pasar itu ada apa sih? Nah, kita akan membahas tentang apa sih? Kita akan membahas mengenai permintaan dan penawaran. Sedikit akan Ibu bahas sebelum kalian nanti berdiskusi dengan kelompoknya ya. Ibu akan membahas mengenai konsep permintaan dan penawaran. Sebelumnya Ibu tawarkan dulu di sini siapa yang senang membaca, lebih senang membaca daripada nonton video atau melihat PPT. Boleh, nanti kasih pinjam ininya, modulnya. Ada yang mau lebih senang membaca? Nita Bu. Boleh. Nah, modulnya Ibu kasih untuk kalian boleh membacanya. Ya, yang senang membaca silahkan membaca materinya. Kalau yang senang melihat PPT silahkan lihat ke slide selanjutnya. Lihat aja ke depan. Selanjutnya sudah nggak ada pertanyaan lagi.
kalian ya. Permintaan sama penawaran itu apa sih? Pakai bahasa kalian. Permintaan itu minta. Minta penawaran itu menawarkan. Penawaran itu boleh gali silakan. Permintaan itu keinginan kita. Iya. Kalau penawaran itu Dengan kita juga. penawaran itu penurunan barang atau apa. Boleh. Berarti hubungannya dengan harga barang ya gali ya. Sip. Yang lain? Yang mau berkomentar mengenai permintaan dan penawaran? Boleh. Apa coba permintaan penawaran menurut kamu apa? Gak tahu. Wahyu mungkin. Wahyu mungkin tahu ya. Wahyu apa Wahyu? Jangan main HP terus Wahyu. Penawaran itu untuk penawaran harga, Iya. penawaran suatu produk gitu. Boleh, menawarkannya itu dalam rangka menawarkan produk ya. Betul. Kalau permintaannya meminta. Oh gitu. Oke. Jadi sebenarnya di sini adalah pengertian penawaran yang menurut kalian adalah menawar harga yang ada di pasar gitu ya. Pemikiran kalian ya. Kalau permintaan berarti kalian yang meminta. Nah, penawaran itu sebenarnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh si penjual. Kalau permintaan kegiatan yang dilakukan oleh si konsumen atau pembelinya. Yuk kita lihat ininya. Permintaan itu adalah apabila dalam merumuskan pengertian permintaan hanya memerlukan faktor harga barang dan jumlah barang yang diminta. Jadi kalau misalnya kita di sini mau merumuskan permintaan itu, pengertian permintaan kita lihat dari harga barang dan jumlah barangnya. Oke ya? Dari lihat harga barang dan jumlah barangnya. Maka permintaan adalah keseluruhan jumlah barang atau jasa yang bersedia diminta pada berbagai tingkat harga, waktu dan tempat tertentu. Bisa dipahami? Jadi hanya dilihat dari jumlah barang dan apa namanya tadi harga ya. Jadi permintaan itu adalah keseluruhan jumlah barang atau jasa yang bersedia diminta pada berbagai tingkat harga dan harga waktu. Tingkat harga waktu dan tertentu. Jadi ini adalah kegiatannya konsumen. Dipahami? Kegiatannya konsumen meminta permintaan, meminta sesuatu barang, jumlah barang gitu ya. Oke, next slide. Nah selanjutnya setelah kalian memahami mengenai permintaan itu apa, selanjutnya kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, ada faktor harga substitusi dan harga barang komplementer. Barang substitusi itu apa sih? Barang substitusi. Barang pengganti. Tahu nggak? Masih ingat nggak? Barang substitusi iya, barang pengganti. Kalau komplementer itu barang pelengkap seperti motor, bensin pelengkapnya, ya motor dan bensin itu komplementer ya. Kalau substitusi nasi dan singkong, kalau nggak ada nasi kita makan singkong aja, gitu kan ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang substitusi dan harga barang komplementernya. Misalnya contohnya gini, kalau kita mau beli nasi nih, beras ya, kadang-kadang harga beras mahal ya. Nah ternyata harga beras melambung tinggi, mahalnya luar biasa. Dari yang harganya biasanya 90.000 sekarang harganya 150.000. Ya, nggak bisa beli nasi lagi. Bisa sih, cuma tuh kayaknya maksain. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita jadi memilih untuk membeli singkong, ya, atau membeli apa tadi tiwul ya, Clara ya, untuk membeli tiwul. Akhirnya kita makan tiwul aja. Nah itu akan mempengaruhi faktor permintaan nggak sih? Akan mempengaruhi akhirnya karena kita memilih untuk membeli tiwul karena si nasi yang mahal, beras yang mahal, akhirnya permintaan tiwul akan meningkat gitu. Jadi itu sih ya faktor yang mempengaruhinya ya. Selain barang pengganti, barang komplementer juga nih. Kalau motor harganya murah, motor nih harganya murah. Kan sekarang motor gampang ya belinya dan harganya murah. Semua orang bisa punya motor nih, karena saking murahnya harga motor sekarang. Nah, berpengaruh nggak sama bensin, permintaan bensin? Berpengaruh, orang motor semua orang punya, bensinnya pasti permintaannya meningkat. Jadi barang komplementer dan barang substitusi akan mempengaruhi ya? Mempengaruhi tidak? Mempengaruhi permintaan. Kita lanjut lagi ya. Ada faktor yang lain yang mempengaruhi permintaan, yaitu jumlah pendapatan dan selera konsumen. Jelas,
pendapatan semakin tinggi, permintaan semakin banyak. Kita jajan tuh makin banyak, iya atau iya? Iya. Ya. Kalian dikasih bekal sama orang tua kalian 50.000, ya jajannya 50.000. Kalian dikasih bekal 100.000 sama orang tua kalian, ya jajannya 100.000. Bisa dijamin nggak? Kayak gitu. Betul, emang gitu ya. Jadi semakin besar pendapatan, semakin banyak permintaan akan barang. Bisa dipahami? Bisa ya. Kita lanjut lagi. Faktor yang mempengaruhi selanjutnya adalah selera konsumen. Gitu, zaman sekarang tuh selera konsumen tuh hampir semuanya nih sama gitu ya. Kalau yang satu senang Korea, yang ini senangnya Korea juga, gitu nggak sih ya? Jadi akhirnya barang-barang yang berhubungan dengan Korea permintaannya akan banyak. Jadi mempengaruhi ya selera konsumen ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi selanjutnya adalah intensitas kebutuhan konsumen dan perkiraan harga masa depan. Intensitas kebutuhan konsumen. Nih ya, kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa yang tidak mendesak itu barang-barang tersier, biasanya barang-barang yang mahal, barang-barang yang punya atau nggak punya juga nggak apa-apa. Ya, itu barang-barang tersier. Itu permintaannya nggak akan terlalu banyak. Tapi beda dengan kebutuhan barang-barang kebutuhan primer, seperti contohnya beras. Kalau beras permintaannya pasti meningkat terus karena apa? Setiap hari makan. Setiap hari kita makan beras, jadi terus Nasi, Bu. meningkat. Beda halnya dengan tersier. Kalau misalnya handphone nih, permintaannya nggak terlalu ini karena itu masuk ke dalam barang-barang yang tersier gitu ya. Saya paham ya. Lanjut, faktor yang mempengaruhi permintaan lagi adalah perkiraan harga masa depan. Nih, contohnya kalau kita mau lebaran nih, kerasa nggak sama kalian? Kalau kalian mungkin nggak terlalu mikirin ya, tapi orang tua kalian mikirin. Kalau lagi mau lebaran, waduh, nanti cabai harganya naik nih. Padahal saya pengen bikin rendang nih, mama kek mau bikin rendang, tapi cabai nanti kalau pas lebaran biasanya harganya naik. Jadi sebelum lebaran, mama ke pasar beli cabai banyak. Dan yang mikir kayak gitu nggak cuma ibu, yang lain juga sama. Akhirnya permintaan cabai akan meningkat. Jadi pahami ya faktor yang mempengaruhinya. Sip. Yang baca ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Tangan matang penunjuk. Kameranya Ya. matang keren aja. Lanjut lagi. Nah, ini adalah hukum permintaannya. Setelah kalian tadi sudah tahu paham faktornya, Kameranya bening. pengertiannya, sekarang ke hukumnya. Hukum permintaan itu hubungannya dengan apa? Harga barang, price, dan quantity barang. Jadi kalau kita ngomongin permintaan sama penawaran, ya cuma dua yang kita obrolin. Apa? Harga dan quantity. Quantity itu jumlah. Jangan tukar ya. Kalau quality itu kualitas, kalau quantity itu jumlah. Nah, kalau kita mau ngomongin hukumnya ya, saat permintaan nih, kalian posisikan kalian adalah konsumen. Kalau harganya naik, mintanya nambah atau turun? Turun. Ini hukum permintaan. Ya, kalau harganya naik, pasti yang minta pasti bakalan turun. Ya, kalau harganya turun, yang minta bakal naik. Bisa dipahami? Hukum permintaan. Nih, kalau dibahasakan seperti itu. Semakin turun tingkat harga, nih, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Itu bahasanya. Bisa dipahami? Semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Semakin naik tingkat harga, maka semakin turun barang yang diminta. Logika aja ya. Logika ya. Masuk ya ke logikanya ya. Lanjut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Aman. Nah, ini adalah bentuk kurva permintaan. Seperti ini bentuknya. Nanti kalian boleh pelajari ya. Slope-nya negatif atau bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Slope-nya negatif. Yuk lanjut lagi. Sekarang ke penawarannya. Setelah permintaan, sekarang penawaran. Penawaran adalah kuantitas barang atau jumlah barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Kalau permintaan tadi konsumen minta ke produsen, kalau penawaran itu produsen menawarkan ke konsumen. Bisa dipahami? Oke, gampang. Pengertian ini berlaku
dengan menganggap hal lain selain harga tetap konstan atau ceteris paribus, ya. Nah, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi penawarannya. Ada harga barang itu mempengaruhi. Ada harga barang tersebut tuh mempengaruhi. Kalau misalnya barangnya mahal, yang menawarkan pasti naik, ya, nambah banyak. Karena apa? Karena labanya pasti akan lebih mahal, ya. Dengerin, kalau mau menyimpulkan faktor-faktor permintaan dan faktor penawaran, kalau tadi permintaan ya, kalau mau menyimpulkan faktor penawaran, posisikan diri kalian adalah si penjual, oke? Faktor-faktor penawaran itu apa aja sih faktornya nih? Posisikan atau pikirin kalau kalian adalah penjual. Yang pertama, harga barang. Kalau harga barang kita sebagai penjual nih ya, kalau harga barangnya naik, berarti labanya nambah banyak nggak? Nambah banyak nggak? Nambah dong, ya kan? Berarti kalau barangnya nambah banyak, pengen banyak ngejual nggak? Iya. Kalau diposisikan kita sebagai penjual, jadi mempengaruhi penawaran kan? Kalau harga barangnya naik, pengen jual banyak. Kalau harga barangnya lagi turun, tuh apanya sedikit nih, ya udahlah dijual aja, tapi ya alhamdulillah gitu ya. Nah, selain itu harga barang pengganti sama seperti tadi, harga barang pengganti. Kalau apabila harga barang pengganti meningkat, maka penjual akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Lanjut lagi. Faktor yang mempengaruhi penawaran selanjutnya adalah biaya produksi. Kalau biaya untuk membuatnya mahal, pasti barangnya akan mahal, ya kan? Kemajuan teknologi juga mempengaruhi. Selanjutnya pajak. Pajak juga mempengaruhi. Kalau misalnya ada pajak dari barang tersebut kena pajak, pasti harganya akan meningkat. Yang satunya faktor yang mempengaruhi penawaran sama seperti tadi yang permintaan perkiraan harga masa depan, ya. Nah, ini hukum penawaran. Kalau tadi ini hukum permintaan, yang ini hukum penawaran. Nah, kita bahasanya masih tetap mengenai harga dan jumlah barang, ya. Kalau penawaran nih, saat harganya harga quantity atau jumlah, quantity atau jumlah ya. Saat harganya naik, tadi saat harganya naik, quantity yang pengen kita jual tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak karena labanya semakin banyak. Jadi kalau harganya naik, quantity yang ditawarkan akan banyak. Kalau harganya turun, quantity yang ditawarkan akan turun juga. Beda nggak? Beda ya. Kalau yang atas ini adalah hukum berbanding terbalik. Kalau yang penawaran adalah hukum berbanding lurus. Karena apa? Kalau harganya naik, quantity-nya pasti akan yang ditawarkan akan naik juga. Kalau harganya turun, yang ditawarkan akan turun juga. Bisa dipahami? Nah, sekarang ini adalah bentuk kurva penawaran. Kalau permintaan tadi dari kiri ke kanan, kalau penawaran dari kiri bawah ke kanan atas. Ya? Bisa dipahami? Kalau permintaan tadi dari kanan atas ke kiri bawah, kalau penawaran dari kiri atas ke kanan bawah. Oke? Sip. Yes. Selanjutnya adalah ibu minta kalian untuk berdiskusi per kelompok. Silakan kalian berdiskusi. Kalau ada gunting, silakan keluarkan guntingnya. Di situ ada kartu ya, di situ ada permintaan warna merah, penawaran warna kuning, terus meningkat warna biru, menurun warna pink. Nah, kalian lihat kasusnya di situ. Kalian lihat kasusnya. Kasusnya apa? Dibaca dulu. Misalnya kasusnya adalah kejadiannya adalah harga es krim meningkat. Nah, kalau harga es krim meningkat nih ya, permintaannya naik atau turun?
Permintaannya akan harga es krim meningkat loh. Permintaannya akan turun, penawarannya akan naik. Nah, kalian tempelkan ininya, penawaran naik, permintaan turun, misalnya gitu ya, sesuai dengan ininya jawaban kalian. Silakan diskusikan, oke? Iya. Kalau tidak, kalau misalnya buktinya nggak ada, boleh ditulis sana yang lain. Yang ada aja gitu. Di foto proses diskusinya sambil Sis. Melu. Oh, bagus sih. Kindang. kalau Melu. yang proses ini terus yang bisa nggak apa-apa. Yang pinter sih. Oke, waktunya selesai anak-anak. Yuk, presentasi. Sekarang untuk presentasi mewakili kelompoknya karena waktunya sudah apa sih namanya hampir habis. Jadi sekarang untuk hari ini presentasinya satu kelompok dulu ya. Siapa yang bersedia untuk maju ke depan untuk presentasi kelompok? Kelompoknya Aldi dan Fadlia, boleh silakan maju ke depan. Aldi dan Fadli dan kelompoknya, yuk. Semuanya. Silakan presentasi. Semuanya dari yang kelompoknya kan. Yang lain boleh duduk kembali ke depannya. Yang lain boleh duduk kembali ke depannya. Iya, betul. Kembali ke depan. Silakan ada presentasi di jam berikutnya, di jam selanjutnya jika ada apa sih namanya waktu tambahannya ya. Nah, sekarang hasil presentasi hasil kelompoknya nanti bisa dikumpulkan ya untuk kemudian ikut nilai. Jadi pasti ada penilaiannya seperti biasa di implementasi kurikulum Merdeka ini pasti ada penilaian yang namanya penilaian profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Ada 6 dimensi. Masih ingat apa aja dimensinya? Gotong royong. Ibu tadi menilai gotong royong kalian, menilai saat kalian presentasi. Terus apa lagi? Berakhlakul karimah. Terus mandiri kreatif, berbudi pekerti luhur dan bernalar kritis ya. Tadi untuk presentasi nanti akan ibu nilai juga. Oke, selanjutnya untuk pembelajaran hari ini materinya sudah tersampaikan semuanya mengenai permintaan dan penawaran. Nah, ibu akan bagikan satu LKPD lagi untuk kalian bekerja dengan kelompoknya ya. Silahkan kalian pelajari. Untuk LKPD selanjutnya ini ya dapat kalian kerjakan di rumah setelah apa namanya di sela-sela waktu ya kalian. Silakan kalian berkelompok bekerja dengan kelompoknya untuk membuat proyeknya. Ini adalah LKPD project. Kerja kelompok. Kerja kelompok. Jadi silahkan kalian bikin proyeknya. Ini ada beberapa pertanyaan pemantik pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Ini ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Hasil dari kerja kelompok kalian boleh di kalian apa namanya? Boleh dapat berupa video hasilnya, boleh dapat berupa PowerPoint seperti tadi atau Google Slide ya. Boleh juga berupa gambar. Kalian bikin gambar sendiri pakai
untuk hasilnya ibu bebaskan kepada kalian. Kalian mau pakai hasil mengumpulkan materi ini kerja kelompoknya seperti apa tergantung dengan minat kalian. Kalian senangnya gambar, bikin aja gambar. Kalian senangnya bikin PowerPoint atau slide seperti ibu tadi, bikin yang PowerPoint atau slide. Bisa dipahami? Bisa. Ini ibu bagikan, nanti silahkan dicoba dikerjakan untuk dengan kelompoknya masing-masing ya. Pertanyaan-pertanyaannya dijawab, kemudian dibikin. Kalau mau senang bikinnya video Bu, boleh video. Ya, jadi silakan dibuat. Oke. Selanjutnya sekarang Ibu kita berefleksi bersama. Yuk berefleksi bersama. Pikirin hari ini kita sudah belajar bersama. Kalian sudah berdiskusi bersama dengan teman-teman kalian. Ibu minta kesadaran diri kalian, pikiran kalian, kesadaran diri. Yuk sadari diri sendiri ya. Nilailah diri kalian sendiri. Berefleksi nih ya, biasakan berefleksi. Menggunakan 5 jari kalian. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti angkat 5 jari kalian. Kalau kalian merasa kalian memahami keseluruhan materinya, berarti 5 ya. Kalau dirasa kurang memahami, berarti jarinya hanya 1. Oke, bisa dipahami? Bu, kalau setengah-setengah boleh 3, boleh 4, boleh 2. Terserah kalian. Ya, ayo berefleksilah dengan yang kalau kalian memahami keseluruhannya 5, kalau kalian kurang memahami atau tidak memahami sama sekali 1. Bisa dipahami ya? Yuk kita berefleksi bersama. Angkat jari kalian. Masya Allah, memahami sekali. Masih ada kurangnya sedikit, memahami. Gak ada yang 1 ya? Oh, kamu 1, 5. Oke, memahami semua ya. Yang kurang memahami, it's okay, gak apa-apa. Yang kurang, kamu 3. 3. Kalau kurang memahami tidak apa-apa. Nanti kita akan ada pengayaan dan remedial di luar jam pelajaran. Oke? Bisa dipahami? Oke, terima kasih atas refleksinya. Selanjutnya besok kita akan kalian presentasikan apa yang telah kalian diskusikan. Untuk pertemuan besok kalian akan mempresentasikan apa yang kalian sudah diskusikan ya, yang sudah kalian buat berupa video atau berupa apa tadi PowerPoint, terserah kalian sesuai dengan minat kalian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan silakan. Tuh. Aman, tidak ada semuanya. Oke, sekali lagi, Ibu tidak lupa mengingatkan, yang biasa Ibu ingatkan adalah apa? Jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Satu lagi, kurangi penggunaan sampah plastik. Karena apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka sekolah kita akan menjadi sekolah ya hadiwi ya. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran kali ini. Terima kasih atas waktu kalian untuk belajar bersama Ibu. Semoga pembelajarannya menyenangkan. Jangan bosan-bosan, jangan takut untuk bertanya. Kalau saat kalian tidak memahami atau tidak mengerti, silahkan bertanya, Ibu gak akan marah ya. Oke, terima kasih banyak. Kalau gitu Ibu tutup pembelajaran kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.